Shalom keluarga damai, Sapaan Damai Sejahtera edisi 3 November 2021 mengambil tema Salib sebagai wujud kasih dan kemuliaan Allah. Mari kita menundukkan hati dan memohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Bapa, terjemahkanlah makna kasih-Mu melalui peristiwa salib, agar kami dapat memahami penyaliban Kristus dengan benar dan menyaksikannya dengan penuh kasih bagi sesama. Dalam Kristus Sang Penebus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Yohanes 13 ayat 31 hingga 35. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Sobat Samas dan keluarga damai, salib Kristus bukanlah tragedi, apalagi komedi. Tetapi salib Kristus adalah kemuliaan. Label tragedi diberikan oleh orang-orang yang berharap Yesus menjadi pahlawan yang tak terkalahkan dengan kekuatan manusiawi dan ilahi yang bisa memenuhi dan semua tuntutan keinginan manusia itu bisa diwujudkan. Ternyata Yesus gagal dan mati sebelum berhasil menyelamatkan para pengikutnya. Kemudian label komedi ini diberikan oleh orang-orang yang terus melecehkan Yesus, bahkan sampai hari ini, yang sama sekali tidak memahami keterkaitan salib Kristus dengan keselamatan dirinya. Suatu hari nanti mereka akan menikmati kebinasaan dalam tangis abadi atas semua pelecehan dan penghujatan Roh Kudus yang mereka ucapkan di dalam hidup mereka sekarang ini ketika mereka terus menolak akan keselamatan yang ditawarkan Kristus. Keluarga damai dan sobat Samas, pemunculan kata kerja doksaso yang diterjemahkan dipermuliakan atau memuliakan sebanyak 5 kali dari ayat 31 hingga 32. Ini menunjukkan bahwa salib Kristus adalah kemuliaan. Frase sesudah Yudas pergi di awal bacaan kita ini menandai awal pemuliaan Kristus. Kepergian Yudas berarti skenario penangkapan dimulai, yang akan berlanjut kepada penyaliban dan berakhir kepada kematian Yesus. Inilah yang dibaca banyak orang dan diberi label tragedi. Padahal kepergian Yudas justru menjadi awal pemulihan Kristus. Mari berhenti sejenak di bagian ini dan berefleksi dengan kehidupan kita masing-masing. Betapa sering kita melihat rintangan, penderitaan, penganiayaan itu sebagai sebuah tragedi dalam kehidupan kita, tanpa berusaha memahami apa rencana Allah di balik hal ini. Cara pandang kita akan menentukan respon atau reaksi kita. Selama kita melihat tekanan bagi iman kita sebagai tragedi, maka fokus kita adalah tuntutan keadilan, terbalasnya penderitaan kepada si pelaku. Waktu yang dimiliki Yesus terlalu singkat untuk memperjuangkan haknya yang dirampas, menuntut pembelaan, hingga menikmati hidup yang nyaman dan tentram. Yesus tidak dikirim ke dunia untuk semua kenikmatan itu. Yesus diutus untuk menebus manusia. Karenanya harus segera menyelesaikan tugasnya dan pulang kepada Bapa. Dan pemuliaan yang dimaksud bukan menunjuk kepada selebrasi kepuasan diri, namun pada tuntasnya tugas,
terpenuhinya target, yaitu penebusan manusia. Penyaliban Kristus membuat manusia diperdamaikan dengan Allah. Manusia mengalami penebusan dan menerima pengampunan. Keberhasilan karya penebusan ini membuat Kristus dipermuliakan. Bahkan kebangkitan Kristus membuat kuasa maut dikalahkan, sehingga kita menerima kebangkitan dan kehidupan kekal. Selanjutnya dalam ayat 34 hingga 35, Yesus memberikan sebuah perintah baru, yaitu saling mengasihi. Ada dua aspek penting dalam perintah ini. Yang pertama, para murid dituntut untuk mengasihi seperti Yesus mengasihi mereka. Mengasihi seperti yang Yesus lakukan itu seperti apa? Mengasihi ini berarti menunjukkan kesetiaan. Dalam pasal 13 ayat 1b, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Kasih ini juga melibatkan sikap rendah hati dan mau melayani. Di pasal 13 ayat 5, Tuhan Yesus membasuh semua kaki murid-muridnya. Kemudian kasih ini juga siap menerima kegagalan orang lain. Ini terbukti kalau kita membaca di ayat 38, yaitu ketika Petrus menyangkal Yesus. Yesus tidak membuang Petrus, tetapi mau menerima kembali. Lebih dari semua ini, mengasihi seperti Yesus itu berarti rela berkorban bagi orang lain. Di pasal 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Sobat Samas dan keluarga damai, perintah baru ini juga berarti bahwa kasih ini berkaitan dengan penerimaan terhadap orang-orang lain. Orang-orang non-Yahudi, orang-orang Yunani. Mereka itu diterima sebagai umat Allah yang baru. Keselamatan bukan hanya ditujukan kepada kelompok tertentu, kepada segala bangsa, semua. Mereka ditebus oleh Tuhan, mereka berhak untuk menerima keselamatan. Perintah untuk saling mengasihi ini dimulai dari murid-murid Kristus yang mengalami kasih secara langsung. Mereka kemudian menerjemahkan ini kepada orang-orang di luar komunitas dengan konsep kasih Kristus yang agung dan mulia. Pola inilah yang di-sharingkan. Bukan sekedar perintah mengasihi yang tanpa pola dan teladan. Terserah, pokoknya mengasihi. Ini berbahaya sekali. Karena setiap orang bisa punya konsep yang berbeda tentang kasih. Kasih yang kita nyatakan kepada sesama adalah kasih yang menerjemahkan karya penyelamatan Allah. Kepedulian Allah akan keberdosaan manusia. Kasih kepada manusia yang tak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu kasih yang dinyatakan bertujuan menolong sesama. Agar mereka merasakan kasih Kristus yang rela berkorban untuk menebus mereka dari dosa dan kebinasaan. Dan pengorbanan kita menjadi sebuah teladan agar mereka memahami betapa Allah itu mengasihi mereka. Firman hari ini mengajar kita tentang kasih Kristus yang setia dan rela berkorban. Dengan rendah hati bersedia menerima dan melayani sesama. Agar kasih Kristus ini diterjemahkan melalui hidup kita. Maka binalah relasi dengan sesama dalam kasih Kristus. Bekerja dan berkaryalah bagi kemuliaan Kristus. Taburkanlah kasih dalam bahasa Kristus. Bukan semata-mata kasih menurut standar dunia. Fokuskan hidup Anda pada pengutusan Kristus. Maka waktu Anda tidak akan habis oleh kemarahan dan kebencian yang tidak perlu. Sebaliknya dipenuhi kasih Kristus yang damai dan menyelamatkan. Mari kita memohon hikmat Tuhan dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas penebusan Kristus dan kasih yang kami terima di sepanjang hidup kami. Tolonglah kami untuk membagikannya kepada sesama, agar semua orang bisa mengalami kasih agung yang menebus dan membasuh. Dalam Kristus Sang Penebus kami berdoa. Amin. Keluarga damai dan Sobat Samas, selamat menyaksikan salib Kristus dengan bahasa kasih yang nyata kepada sesama di tiap kata dan karya, agar sesama
menerima dan percaya kasih Allah yang mulia. Tuhan memberkati.